Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Kurnia Irawan Harahap, penulis buku Islam, Doa, dan Logika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan 5 poin dari bab 1 buku saya. Baik, mari kita mulai. Jika ada orang yang mengharapkan jabatan, maka seluruh waktu yang dia gunakan akan dipergunakan untuk pencitraan dalam hal memperbagus citra dirinya. Di setiap diskusi, setiap wawancara, bahkan perkataan-perkataan darinya di media sosial. Menurut saya, orang seperti ini seperti orang yang mengharapkan kalimat terima kasih dari orang lain. Dan sekali lagi, segala upaya yang dia lakukan, Allah yang menentukan berapa banyak orang yang bersimpati atas perkataannya. Orang-orang seperti ini bagaikan orang-orang yang hanya bisa menghasilkan uang ketika ia memegang kekuasaan. Padahal yang seharusnya dia lakukan adalah taklukkan dulu dunia bisnis, berikan bantuan bagi anak-anak yatim dan fakir miskin, baru mereka mencalonkan diri sebagai pemimpin di dunia politik. Kalau pemikiran mereka terbolak-balik, masyarakat pun tahu maksud politik dari pencitraan mereka, dan pasti ia tidak dipilih. Pada saat ini, orang-orang senang mempertontonkan kebaikan-kebaikannya. Kebaikan itu bisa ditunjukkan atau bisa juga untuk tidak ditunjukkan. Keduanya adalah tindakan-tindakan yang bagus. Tetapi kalau bisa, janganlah kebaikan itu menyinggung hati penerima bantuannya. Misalnya, lebih baik kita mendatangi rumah anak yatim dan memberikannya bantuan bahan pangan, bukan dengan mengumpulkan mereka lalu diberikan uang yang jumlahnya tidak terlalu banyak kepada mereka. Berikanlah bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dengan tidak menambah penderitaan mereka. Anak yatim akan menjalani perjalanan hidup yang tidak seperti anak-anak kebanyakan. Mereka tidak bisa lagi memiliki sifat manja seperti anak-anak kebanyakan. Mereka tidak bisa mendapatkan bantuan uang untuk menyelenggarakan pernikahan mereka, dan mereka tidak bisa memperoleh pilihan-pilihan jalan hidup seperti anak-anak kebanyakan. Masa mereka harus disakiti lagi untuk memperoleh bantuan bahan pangan? Pemberian bantuan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin, baik itu secara terang-terangan maupun tidak, sama saja kebaikannya. Yang penting tidak menyakiti hati penerima bantuan. Orang mungkin ada yang bertanya, apakah perbuatan baik itu hanya bersedekah dan infak saja? Jawabannya adalah tidak. Namun yang sangat dibutuhkan masyarakat fakir miskin di negara-negara berkembang saat ini adalah bahan pangan. Mungkin ada yang mengatakan, jangan gunakan money politik. Lalu apa yang bisa kita berikan kepada fakir miskin? Omongan-omongan saja, sedangkan mereka kelaparan? Biarkan saja orang bersedekah dan berinfak kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Tetapi jangan ada money politik ketika sudah masuk waktu masa kampanye. Ada baiknya jika kita meluangkan waktu untuk makan bersama-sama orang-orang miskin, karena kegiatan tersebut akan berbekas di hati kita. Setelah itu kita bisa membuat kegiatan-kegiatan yang dapat membantu perekonomian mereka. Kita bisa membuat rumah makan gratis, memberi bantuan pangan ke anak-anak yatim, memberi Al-Quran yang bagus untuk orang-orang miskin, dan masih banyak hal lainnya. Maka dengan satu kegiatan awal, makan bersama orang-orang miskin, akan bertambah kegiatan-kegiatan baik lainnya. Dengan meluangkan waktu untuk orang-orang miskin, itu akan menyibukkan diri kita untuk melatih hati kita untuk saling peduli sesama manusia. Ada orang-orang yang diberikan harta berlebih, dan ada orang-orang yang diberikan ilmu. Mereka itulah para pemimpin di kehidupan sosial. Para pemimpin kehidupan sosial inilah yang akan dapat melakukan perubahan, menjauhkan masyarakat dari pemikiran kapitalisme tanpa mengingat infak dan sedekah. Karena hanya dengan infak dan sedekah, kita dapat membantu fakir miskin. Perubahan tidak hanya dilakukan dalam bidang teknologi, budaya juga dapat dirubah. Perubahan sifat manusia yang cenderung ke arah kapitalisme tanpa membantu sesama masyarakat dapat diubah dengan nilai-nilai Islam yang peduli sesama manusia. Ya, sekian saja. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.